Ngobrolin tentang mantan itu adalah kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidup selama Anda pernah menjalaninya dan Anda belum amnesia atau hilang ingatan. Ngobrolin masalah mantan memang agak tabu sih. Apalagi kalau Anda semua pernah mengalami. Ya masa mantan gak pernah mengalami kan. Pasti pernah mengalami sesuatu yang indah dengan mantan. Dan juga sesuatu yang mungkin menarik. Sehingga menjadi sebuah mantan. Pasti ada kenangan yang sangat pahit di ujung perjalanan cinta kita semua. Betul tidak? Betul dong. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram CPT9PM. Dia akan menceritakan tentang mantan-mantannya. Wow, sangat-sangat luar biasa sekali. Jangan anggap dia belum move on. Dia sudah move on, bahkan sudah berdamai dengan hatinya. Bahkan pasangannya yang sekarang itu sudah tahu semua mantan-mantannya dan sudah diceritakan dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari mantannya. Seorang laki-laki sih ini yang bercerita. Seorang laki-laki namanya sebut saja Andi. Jadi si Andi ini seumur hidupnya sampai beliau menikah itu pernah punya mantan 2. Yang satu calon mantan. Jadi dia punya calon mantan. Artinya dia belum sempat jadian, tapi sudah suka. Sebelum dia pacaran atau jadian, dia sudah tertolak oleh mantan calonnya ini. Oh maaf, kebalik. Calon mantannya ini sudah tertolak duluan. Jadi harus disebut calon mantan ya. Yang 2 memang sudah menjalani hubungan cukup lama ya, sekitar 8 bulan. Yang satunya sekitar 4 bulan. Jadi memang hubungan Andi ini dengan mantan-mantannya ini waktu itu masih jadi pacar ya. Agak cukup lama sekali, antara 7 bulan. Mantan yang terakhirnya itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan gitu. Nah, cerita yang beliau angkat ini agak unik. Manakala yang beliau angkat ini, atau kita sebut saja Mas Andi ya. Mas Andi itu mantannya itu yang nembak. Jadi yang nembak bukan pihak laki-laki, tapi yang pihak perempuannya. Kalau kalian tahu sosoknya Mas Andi ini bukan sosok laki-laki yang tampan, atau sosok laki-laki yang mempesona, atau sosok laki-laki, menurut saya sebagai seorang laki-laki, mohon maaf agak body shaming ya Mas Andi. Gak apa-apa ya saya sebutkan ya. Mas Andi itu agak gemuk. Kulitnya warnanya coklat tua, coklat sawo mateng. Kalau di kalangan orang Jawa disebutnya hitam lah ya, padahal coklat tua lah. Terus rambutnya agak ikal, mendekati keriting ya, ikal parah banget. Terus hidungnya memang agak mancung, agak seperti orang-orang Arab gitu. Seperti orang Arab, kemudian ada lesung pipitnya. Mungkin yang membuat menarik adalah lesung pipitnya itu. Kalau secara tampilan, secara body, secara fisik, mohon maaf Mas Andi ya, saya emang agak kurang ajar mendeskripsikan, tapi agak body shaming sedikit ya. Agak gendut beliaunya ini. Kalau dari kalangan orang kaya, tentu saja tidak. Beliau adalah sosok laki-laki yang bisa disebut kere. Aduh ya Allah. Bukan kere sih, miskin. Bukan miskin, kalau sederhana terlalu bagus lah. Toh dia waktu sekolah naik kendaraannya juga kendaraan yang
ya kendaraan yang, mohon maaf ya, kendaraan yang satu untuk dipakai beramai-ramai ya, satu kendaraan dipakai untuk 5 orang di rumahnya itu, karena punya adik 2 dan bapak ibunya bersama Mas Andi, jadi 5 orang dalam rumah itu pakai satu kendaraan. Kendaraannya saat itu tahun 2010 ya. Super Cup itu yang selebornya depan patah, selebor belakangnya pecah dari ujung sampai ke plat nomor. Kemudian setangnya itu oblak, batok lampunya oblak. Kemudian ratingnya dua-duanya pecah dan mati, tidak ada akinya. Starterannya dilas. Kick starternya itu dilas dengan as mesinnya itu. Kemudian olinya bocor kemana-mana. Rantainya berisik sekali, joknya bekas sakaran kucing. Ampun dah pokoknya. Kalau kita nilai status sosial dari kendaraannya itu ya kayak gitulah. Tahun 2010 ya. Yang mana tahun 2010 itu udah pada pakai Shogun 125, Supra 125, udah pakai Mio, ada yang pakai Vario, TTP-nya segala macam lah. Beliaunya masih pakai kendaraan itu beliau masih sekolah. Kalau nggak salah kelas 2 SMA. Salah satu SMA negeri. Masalah pinter atau kecerdasan, bisa dibilang beliau adalah peringkat keempat dari bawah, bukan dari atas. Jumlah siswa 35, beliau selalu peringkat 29-30-an lah. Nggak pinter-pinter amat, bandel, ya tipis-tipis lah bandelnya. Tapi anehnya rata-rata cewek-cewek di sekolah itu pada ngejar-ngejar beliau, ngejar-ngejar dia, ngejar-ngejar si Andi ini. Saya sebut saja si Andi lah ya, biar simple. Mas Andi ini 2 kali menjalin hubungan. Yang nembak itu ceweknya. Yang pertama itu ceweknya nembak. Proses nembaknya ya itu di belakang kelas itu, ngumpet-ngumpet. Jadi pas Mas Andi dari kantin tiba-tiba melewati kantin, kan ada di belakang kelas, melewati kelasnya si cewek, dipanggil lewat jendela. Mas Andi, Mas Andi, Mas Andi, I love you, gitu katanya. Namanya anak muda ya, belum pernah pacaran, baper dong, diseriusi. Beneran kamu? Beneran. Akhirnya mereka jadiannya ya seperti itu. Jadiannya yang perempuan main-main, yang lakinya baper. Akhirnya mereka menjalin hubungan selama 7 bulan. Nah, pulang sekolah, berangkat sekolah, diantar jemput si ceweknya ini. Kan merasa, wah ini pacar saya nih, tanggung jawab saya nih. Diantar, berangkat, pulang, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Nah, emang dasarnya Mas Andi ini agak blow on sedikit ya, agak bodoh lah kalau disebutnya. Ibaratnya dia itu seperti dimanfaatkan oleh ceweknya ini. Dimanfaatkannya itu bukan dimanfaatkan karena dia kaya, karena dia pinter, karena dia punya motor yang jelek. Enggak, motor yang jelek itu cenderung beneran ini. Bahkan teman-teman sekelasnya itu kadang-kadang malu kalau melihat Mas Andi ini naik motor kemudian memboncengkan temennya. Itu temennya malu rasanya, yang diboncengkan itu malu. Apalagi cewek ya, cewek tentunya pasti ogah lah ya. Nanti dilihatnya, siapa sih cewek-cewek cantik diboncengin motor kayak gitu. Itu zaman sekolah ya. Kita jangan ngobrolin zaman sekarang. Zaman sekarang orang sudah nggak mandang kendaraan semacam itu, malah jadi kendaraan yang klasik, antik, aneh, dan kendaraan yang punya nilai histori yang tinggi. Tapi zaman itu kan zaman tahun itu kan 2010 lagi tren-trennya motor baru kan. Jadi dimanfaatkannya adalah dimana ternyata si cewek ini itu punya problem keluarga. Jadi keluarganya itu keluarga broken home, yang mana
ibunya sudah meninggal, ayahnya menikah lagi. Nah, sosok ayahnya ini ayah yang apa ya namanya? Ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya, tetapi juga penuh kasih sayang kepada ibu tirinya. Sedangkan ibu tirinya itu tidak begitu menyukai si perempuan ini atau si ceweknya Mas Andi itu. Nah, tujuannya mereka macarin Mas Andi adalah untuk supaya kalau ada kalau ada sesuatu atau kegiatan atau si cewek ini kepengen jalan-jalan, itu yang jemput Mas Andi. Kenapa Mas Andi? Kenapa Mas Andi yang dipacari ya? Karena Mas Andi orangnya blow on, tidak punya rasa takut. Si cewek ini ayahnya adalah preman besar, seorang preman yang sangar sekali lah pokoknya. Jadi kalau ada laki-laki yang datang ke rumah macarin anaknya itu, ujiannya banyak lah. Nah, si Mas Andi ini itu orangnya emang agak-agak blow on gimana gitu. Jadi kalau datang ke rumahnya nggak ada rasa takut sama sekali. Diuji berapa kali pun sama si bapaknya ya pantang, lempeng, lurus, jejek, nggak ada belok-beloknya sama sekali. Jadi pas acara apa gitu, misalkan si perempuan pengen jalan-jalan atau ceweknya pengen jalan-jalan, dia teleponnya telepon umum karena Mas Andi belum punya HP. Teleponnya ke tetangganya Mas Andi kan punya telepon rumah tuh. Jadi kalau mau telepon ya ke rumahnya tetangganya Mas Andi, nanti disampaikan gitu. Suruh jemput ya jemput. Suruh jemput jam 5 sore, itu dijemput jam 5 sore. Sepulang sekolah misalkan tidak ada kegiatan gitu, si perempuannya izin sama orang tuanya, saya pengen jalan-jalan gitu misalkan ya. Dia bilang sama Mas Andi aku jemput, aku mau jalan-jalan, nanti bilang ke ayahku kalau aku ada ekstra voli ya di sekolahan gitu. Ceweknya emang tinggi putih, rambutnya lurus, sipit, ya mirip Chinese lah kalau di compare wajahnya ke Chinese-an gitu. Nah, dijemput terus muter-muter gitu. Saya pikir ini cewek nggak malu amat ya naik kendaraan seperti itu. Tapi ya namanya memang dimanfaatkan, gimana lagi adanya kendaraan semacam itu. Karena kalau kendaraannya Ninja, kendaraannya Shogun SP, Satria FU dan lain sebagainya itu pada nggak berani, mereka mentalnya itu pada nggak ada yang mau datang ke rumah gitu, takut sama bapaknya. Cuman Mas Andi seorang memang karena tidak punya apa-apa jadi tidak punya rasa takut ya. Kalau orang punya harta kan rasa takutnya lebih tinggi ya. Tapi kalau tidak punya apa-apa kan memang apa yang dipunyai memang tidak ada gitu. Mau kehilangan apa sih kok takut? Nggak punya apa-apa kok kehilangan kan gitu. Ibaratnya berjalan tuh selama 5 bulan, tiba-tiba si ceweknya ini cerita meminta maaf pada Mas Andi karena selama ini hanya 4 bulan 5 bulan ini hanya memanfaatkan beliau. Kemudian makin lama dijalani, si ceweknya ini makin jatuh cinta ternyata. Ini makin jatuh cinta. Udah nggak peduli lagi ya sama pandangan publik lah tentang ceweknya cantik tapi kok cowoknya kayak gitu, nggak peduli lah pokoknya. Makin hari itu makin ada perasaan cinta gitu, ada perasaan ini laki-laki yang bertanggung jawab gitu, seolah-olah ini adalah pilihan hidup terakhirnya itu si perempuan. Suatu ketika udah jatuh cinta tuh si perempuan sama laki-lakinya Mas Andi sama si X ini. Nah, si X menyatakan cinta, benar-benar cinta, mohon maaf dan lain sebagainya. Berjalan 2 bulan lagi baru terbongkar. Ternyata selama ini yang mungkin gak bisa diterima ya, nanti ada pesan moral di belakangnya. Nah, ternyata selama ini si perempuan ini tuh sudah banyak jalan sama cowok-cowok lain gitu. Jadi di belakang Mas Andi itu dia itu sudah punya banyak pacar. Ternyata pacarnya gak cuma Mas Andi ya, pacarnya itu ada si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu, ada banyak lah ya.
Kalau dulu sebutannya TTM, teman tapi mesra. Tapi anggapan TTM itu kurang tepat lah. Saya sebut pacar aja. Nah, pacar, kemudian pacarnya si A, si B, si C, si D ini pelan-pelan 1 bulan diputusin, 1 bulan diputusin, 1 bulan diputusin. Tersisa tinggal satu nih Mas Andi. Mas Andi taunya itu dari pengakuan si cewek loh ya, bukan dari teman-temannya. Karena teman-temannya Mas Andi itu nggak ada yang julid. Mereka membiarkan kebahagiaan yang didapat seorang pemuda yang baru pertama kali pacaran itu tidak diusik. Biarkan sajalah, biarkan jarke wae gitu. Nah, akhirnya itu masih apa ya? Si pengakuan ceweknya itu dia punya pacar A B C D dan sebagainya itu Mas Andi masih sabar tuh. Si bulan ke-6 kalau nggak salah masih sabar. Bulan ke-7 baru pengakuan yang sungguhnya bahwa ternyata pacarnya itu sudah tidak suci lagi. Nah, dan ternyata kesucian itu direbut oleh orang yang jauh lebih buruk daripada Mas Andi bayangkan. Buruk secara penampilan, buruk secara attitude, tukang mabok, gondrong, anak tidak sekolah, anak jalanan dan lain sebagainya. Pokoknya attitude-nya buruk, kelakuannya buruk, penampilannya buruk. Ya anak jalanan lah ya, anak jalanan. Saya nggak menyebut anak jalanan itu seperti apa ya, tahu sendirilah, anak jalanan yang tidak ada peraturan lah, anti peraturan pokoknya. Ya bulan ke-7 bimbang nih Mas Andi, duh ini pacar sudah nggak suci. Tapi nggak sucinya bukan dengan Mas Andi kan, gitu, bimbang kan. Namanya anak muda ya. Kalau sudah tua semacam kita ya suci nggak penting, yang penting rasanya kan. Tapi kalau anak muda kan masih idealismenya masih tinggi, akhirnya mau tidak mau ya sudahlah dilepas aja karena memang sudah tidak suci. Dan Mas Andi tidak ngapa-ngapain waktu itu ya, memang murni pacaran kayak remaja lah ya, nggak sampai ke berbuat yang melarang. Apa yang dilarang, pacaran sendiri memang dilarang agama ya. Maksudnya tidak bertindak asusila, tidak bertindak adu kelamin, nggak sampai taraf itu. Karena Mas Andi memang katanya memang punya prinsip, idealismenya tinggi. Jadi yang mendapatkan keperjakaannya besok adalah istrinya, istri sahnya, bukan pacarnya. Mengetahui hal itu, akhirnya setelah dipikir-pikir selama seminggu masih goyah tuh, masih bimbang. Aduh, gimana ya? Curhat ke kami teman-temannya. Aduh, gimana ya ini ya? Aduh, kok seperti ini dan lain sebagainya. Dengan curhat ke kami itu sudah salah besar. Seharusnya kalau ada masalah semacam itu jangan curhatnya ke kami. Kan jadi ember kaminya, jadi tahu kalau si cewek, adik kelas ya, si cewek ini udah bukan wanita yang suci lagi. Walaupun laki-laki banyak yang gak suci juga sih. Kita tidak menyalahkan laki-laki maupun perempuannya. Yang penting kita harus bisa menjaga sikap, suci diri, suci hati, suci pikiran, suci badan, dan suci kemaluan. Akhirnya karena kami tidak bisa menentukan masa depannya mereka, Mas Andi dan si X, jadi kami hanya mendengar curhatan saja. Setelah itu semua permasalahan kami serahkan ke Mas Andi. Mas Andi mau lanjut silahkan, karena itu menyangkut kebahagiaan. Karena Mas Andi sudah nyaman sekali tuh dengan si cewek, bener nyaman. Karena memang cinta pertamanya, baru pertama kali pacaran, gimana lagi kan. Udah sangat nyaman, gak bisa move on dan lain sebagainya. Akhirnya kami serahkan tuh, gimana keputusannya terserah Mas Andi. Mau lanjut juga gak apa-apa, mau putus kami tidak melarang, kami juga tidak menyarankan, hanya ya silakan saja lah Mas Andi mau gimana. Akhirnya minggu berikutnya 7 bulan 2 minggu putus deh. Karena memang idealisme lebih tinggi daripada rasa nyaman dan cinta. Nah, itulah kisah tentang Mas Andi dengan pacar pertamanya. Kita akan lanjut di part berikutnya dengan pacar yang keduanya yang juga unik ceritanya.
Teman-teman pendengar, teman-teman penonton, dan teman-teman subscriber, jangan lupa berikan saran, kritik. Kalau ada suara noise, kalau ada suara sumber, kalau ada suara yang tidak jelas, ataupun kalau ada cerita yang kurang menarik, boleh kalian kritik atau sarannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe tentunya. Cukup sekian. See you next time. Bye. Salam untuk pacarnya Mas Andi. Kalau pacarnya Mas Andi mendengarkan, mohon maaf Mbak, Mas Andi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada kami untuk disampaikan ke mbaknya yang mendengar kisah ini, atau yang relate, atau yang merasa bahwa ini adalah kisah cintaku. Oke, terima kasih. Bye. Ciao.